Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, siswa Sekolah Dasar Negeri 30 Gorontalo mengikuti lomba merias dan melukis sketsa wajah ibu mereka masing-masing. Selain membacakan puisi dan memberikan bunga mawar yang diiringi dengan lagu tentang ibu, para murid ini membasuh kaki ibu untuk membuktikan bakti anak pada orang tua. Siswa Sekolah Dasar Negeri 30 Gorontalo menggelar lomba merias dan menggambar sketsa wajah ibu masing-masing dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Persembahan bagi para orang tua siswa juga dilakukan dengan menyanyikan lagu dan pembacaan puisi tentang ibu serta memberikan bunga mawar. Dan untuk membuktikan bagaimana berbakti pada orang tua yang melahirkan kita, para murid ini mencuci kaki ibu masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar para murid bisa lebih mencintai ibu dan menjadikan ibu sebagai inspirasi dalam hidup masing-masing. Itu memperingati Hari Ibu yang jatuhnya pada tanggal 22. Itu anak-anak ditugaskan untuk menggambar wajah ibu dan membaca puisi tentang ibu. Ini tujuannya supaya anak-anak lebih mencintai ibu karena ibunya sebagai inspirasi di dalam hidupnya. Lomba melukis sketsa wajah ibu ini dilaksanakan karena berkaitan dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah ini, yakni seni lukis. Kegiatan peringatan Hari Ibu seperti ini rutin dilaksanakan setiap tahun di sekolah. Dan khusus untuk tahun ini melibatkan keikutsertaan orang tua murid sebagai peserta lomba. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Ya, penahanan Gubernur Banten Ratu Atut Choysiah mendapat sorotan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun tidak menyebut nama, namun Megawati mengaku prihatin lantaran satu-satunya gubernur perempuan tersebut justru masuk penjara lantaran kasus korupsi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyentil Gubernur Banten Ratu Atut Choysiah yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sentilan ini disampaikan Mega dalam pidatonya memperingati Hari Ibu di Gor Otista, Jakarta. Dalam pidatonya, Mega membahas bagaimana kaum ibu dan perempuan Indonesia masih lemah dibandingkan kaum laki-laki termasuk soal berpolitik. Meski demikian, mantan Presiden Indonesia itu mengakui ada beberapa kaum perempuan yang berhasil menjabat sebagai kepala daerah. Meski tidak menyebut nama, namun Mega prihatin karena ada kepala daerah perempuan yang kini ditahan KPK. Pasalnya hanya ia seorang gubernur perempuan satu-satunya yang terdaftar sebagai tahanan KPK. Benar, bupati ada perempuan sekarang, gubernur ada, tapi bayangkan nggak malu kita. Masuklah dia tahanan KPK. Masya Allah. Nah ya, ibu-ibu cantik itu datangnya dari sini. Anak kita menjadi baik karena ibunya. Anak kita menjadi baik karena Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 17 Desember 2013. Terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak Banten dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. KPK menetapkan Atut sebagai tersangka karena telah memiliki 2 alat bukti. Tanggal 20 Desember 2013, KPK resmi menahan Atut. Penahanan terhadap orang nomor 1 di Banten itu dilakukan KPK usai Atut menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Muhammad Adam Irhas melaporkan. Sementara itu, pasca ditangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Choysiah oleh KPK Jumat kemarin, posisi Gubernur Banten saat ini digantikan sementara oleh Wakil Gubernur Rano Karno sebagai pelaksana tugas PLT. Golkar sebagai partai pengusung Atut mengaku siap mendukung Rano Karno untuk menggantikan jabatan gubernur yang terpaksa harus dilepas oleh Atut.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jumat kemarin telah menjebloskan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia ke rutan Pondok Bambu pasca pemeriksaan perdananya sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Meski belum mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten, namun Atut terpaksa harus melepas jabatan sebagai orang nomor 1 di tanah kelahirannya ini. Golkar sebagai partai pengusung Atut mau tak mau harus melepaskan jabatan kadernya ini. Golkar harus merelakan partai koalisinya PDI Perjuangan dan memberikan jabatan tersebut kepada Rano Karno. Ditemui usai diskusi mingguan di Jakarta Pusat, Ketua DPP Partai Golkar, Hajrianto Johari mengatakan akan mendukung Wagub Rano Karno untuk menggantikan posisi Atut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini Golkar belum membahas masalah pergantian jabatan tersebut. Hajrianto menilai pembahasan penggantian jabatan tersebut terlalu dini jika dilakukan sekarang. Pasalnya status Atut saat ini masih sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, siswa Sekolah Dasar Negeri 30 Gorontalo mengikuti lomba merias dan melukis sketsa wajah ibu mereka masing-masing. Selain membacakan puisi dan memberikan bunga mawar yang diiringi dengan lagu tentang ibu, para murid ini membasuh kaki ibu untuk membuktikan bakti anak pada orang tua. Siswa Sekolah Dasar Negeri 30 Gorontalo menggelar lomba merias dan menggambar sketsa wajah ibu masing-masing dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Persembahan bagi para orang tua siswa juga dilakukan dengan menyanyikan lagu dan pembacaan puisi tentang ibu serta memberikan bunga mawar. Dan untuk membuktikan bagaimana berbakti pada orang tua yang melahirkan kita, para murid ini mencuci kaki ibu masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar para murid bisa lebih mencintai ibu dan menjadikan ibu sebagai inspirasi dalam hidup masing-masing. Itu memperingati Hari Ibu yang jatuhnya pada tanggal 22. Itu anak-anak ditugaskan untuk menggambar wajah ibu dan membaca puisi tentang ibu. Ini tujuannya supaya anak-anak lebih mencintai ibu karena ibunya sebagai inspirasi di dalam